Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini didedikasikan untuk melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial dengan Ibu dosen Elva Ronaningrum atau Ibu Ona. Dengan saya sendiri, yaitu Rindu Mulia Utami dengan NIM 2410862002. Hari ini saya akan membahas pengalaman saya mengenai perubahan sosial. Nah, sebelum kita membahas tentang apa pengalaman saya mengenai perubahan sosial, kita harus tahu dulu apa itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu sendiri adalah proses di mana terjadi pergeseran atau transformasi dalam struktur, pola, dan nilai-nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Perubahan ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti norma sosial, kebiasaan, pola pikir, lembaga, dan juga sistem sosial. Nah, perubahan sosial juga memiliki berbagai macam konsep. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya dengan bermacam-macam konsep tersebut. Pertama, evolusi sosial. Evolusi sosial adalah pandangan bahwa masyarakat berkembang secara bertahap dan berkelanjutan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pengalaman saya yang berhubungan dengan evolusi sosial, perlu diingat saya termasuk dari generasi Z atau Gen Z, jadi saya memiliki banyak sekali pengalaman perubahan. Untuk evolusi sendiri, saya mengalami perubahan dalam cara berkomunikasi. Ketika saya lahir, mungkin surat menjadi jalan yang terbaik untuk berkomunikasi. Namun ketika saya tumbuh, orang-orang melakukan komunikasi menggunakan SMS di handphone mereka. Tapi sekarang, ketika saya sudah di umur 19 tahun ini, orang-orang mengubah cara berkomunikasinya dari SMS menjadi aplikasi chatting seperti WhatsApp, Messengers, atau media sosial yang menunjukkan evolusi dari teknologi dan komunikasi. Kita dapat melihat bahwa ada tahapan-tahapan perubahan di sana dan menggunakan waktu yang lama. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu revolusi sosial. Nah, bedanya evolusi dengan revolusi yaitu perubahan drastis yang terjadi dalam waktu singkat. Untuk revolusi sendiri, untuk pengalaman saya bisa bilang bahwa COVID-19 menjadi alasan terjadinya revolusi dalam pendidikan. Kenapa? Dengan adanya COVID, orang-orang tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga proses pendidikan harus dilakukan secara daring. Terjadi perubahan dalam cara pembelajaran yang dari awalnya bertemu langsung, face-to-face menjadi daring, dan secara online. Nah, selanjutnya konsep ketiga yaitu modernisasi. Nah, modernisasi sendiri adalah proses di mana masyarakat mengadopsi pola dan teknologi yang lebih modern. Untuk pengalaman modernisasi sebagai Gen Z sangat banyak, pertama dari cara kita berkomunikasi. Sekarang kita bisa berkomunikasi secara virtual. Juga dengan cara kita bersosial, kita memiliki media sosial sehingga kita bisa memiliki teman-teman yang banyak yang bahkan jauh jaraknya dari kita. Selanjutnya, untuk pendidikan itu juga banyak terjadi hal-hal modernisasi. Seperti sekarang buku, kita bisa mengaksesnya hanya dengan internet, mengaksesnya hanya dengan handphone kita. Tidak perlu membeli buku atau harus ke perpustakaan, karena sekarang sudah ada perpustakaan online. Untuk mencari informasi sekarang sangat mudah untuk diakses karena kita memiliki berbagai macam aplikasi yang menyediakan informasi-informasi yang beragam juga. Nah, juga dengan adanya modernisasi ini, terbukalah pekerjaan yang berbasis kreativitas dan ekonomi digital. Seperti sekarang sudah banyak bidang digital seperti content creator, influencer, dan entrepreneur. Itu terjadi di masa sekarang dengan adanya modernisasi dan juga teknologi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu globalisasi. Globalisasi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana masyarakat terhubung secara global melalui teknologi, ekonomi, dan budaya, sehingga menyebabkan perubahan sosial yang cepat karena adanya interaksi dan pertukaran antar negara. Nah, untuk globalisasi sendiri kita bisa lihat bahwa sekarang kita bisa mengakses teman-teman kita yang jaraknya sangat jauh dari kita atau beda negara dari kita dan mengetahui informasi-informasi dari negara tersebut, sehingga terjadi ketransparanan antara satu tempat dengan tempat yang lain karena tidak ada pembatasnya. Untuk pengalaman globalisasi saya sendiri yaitu mengenal budaya K-pop atau Korea Selatan. Saya jadi tahu budaya K-pop, bagaimana mereka minum, atau apa saja kuliner dari Korea Selatan. Nah, dengan adanya K-pop ini yang mendunia masuk ke Indonesia, sehingga budaya-budaya Korea juga menyatu dengan budaya kita. Sekarang sudah banyak style Korea atau makeup Korea, hingga terjadi homogenisasi budaya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan sehingga seringkali diiringi dengan perubahan gaya hidup, pekerjaan, dan nilai sosial dalam masyarakat.
Nah, untuk pengalaman saya sendiri dengan urbanisasi ini, yaitu adanya keinginan untuk pindah ke kota, karena di kota, anak-anak kota lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pengalaman-pengalaman yang tidak akan didapatkan di tempat-tempat perdesaan. Contohnya seperti saya sekarang, saya pindah ke Padang karena menempuh pendidikan. Nah, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu difusi dan inovasi. Difusi dan inovasi ini adalah proses penyebaran ide, praktik, teknologi baru dalam masyarakat yang dapat menyebabkan perubahan dalam cara berpikir atau bertindak masyarakat. Difusi sangat banyak dialami oleh generasi Z. Kenapa? Karena banyak sekali tren-tren yang viral yang ingin diikuti oleh generasi Gen Z ini, sehingga orang-orang FOMO ingin melakukan tren tersebut. Nah, untuk inovasi sendiri yaitu seperti online shop atau e-commerce. Online shop ini mengubah pemikiran seseorang bahwa lebih baik belanja di rumah aja nggak sih, karena lebih mudah dan efisien, lebih hemat waktu, lebih hemat energi, dan juga lebih hemat uang. Sehingga terjadi perubahan pemikiran untuk lebih baik menggunakan online shop daripada pergi belanja ke tempat-tempat pembelanjaan. Nah teman-teman, sekian pembahasan saya tentang perubahan sosial dan juga pengalaman-pengalaman yang saya alami sebagai Gen Z, karena Gen Z mengalami banyak sekali perubahan sosial, karena Gen Z hidup dari perbatasan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat yang penuh dengan teknologi. Semakin berkembangnya masa, maka akan semakin banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi. Untuk itu, kita harus menyaring perubahan yang baik untuk kita dan perubahan yang buruk untuk kita dan harus kita jauhi. Sekian dulu video dari saya, Rindu Mayatami. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Bu Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.